Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusi Imelda Ditya, NPM 112239956. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana edukasi terkait pemanfaatan teknologi di bidang sosial untuk memenuhi di mata kuliah komputerisasi lembaga keuangan perbankan. Jadi yang pertama itu, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya digunakan untuk pekerjaan atau hiburan, kini teknologi juga memainkan peran besar dalam bidang sosial. Namun, seberapa jauh masyarakat memahami dan memanfaatkan teknologi untuk tujuan sosial yang positif, dan bagaimana edukasi dapat membantu mereka memanfaatkannya dengan tepat. Jadi pemanfaatan teknologi dalam bidang sosial itu merujuk pada bagaimana alat, sistem, dan platform digital digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas, dan menciptakan perubahan sosial. Contohnya itu bisa kita lihat pada aplikasi donasi online, penyebaran informasi bantuan bencana melalui media sosial, hingga penggunaan platform digital untuk advokasi isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Contoh nyata pemanfaatan teknologi sosial itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu ada aplikasi Kita Bisa yang memungkinkan masyarakat luas untuk berdonasi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan secara cepat dan mudah. Lalu yang kedua itu ada penggunaan media sosial seperti Instagram dan Twitter untuk penyebaran informasi, kampanye sosial, edukasi masyarakat, dan gerakan solidaritas. Lalu yang ketiga ada penggunaan AI atau chatbot untuk menjawab pertanyaan masyarakat seputar kesehatan mental, kekerasan, atau pendidikan. Ada pentingnya edukasi teknologi untuk masyarakat. Namun, pemanfaatan teknologi yang baik itu tidak akan berjalan optimal tanpa adanya edukasi. Banyak masyarakat yang belum paham bagaimana teknologi bekerja, apalagi bagaimana menggunakannya secara etis dan aman. Disinilah pentingnya edukasi teknologi digital. Edukasi dibutuhkan agar masyarakat yang pertama itu tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau informasi yang palsu. Lalu ada tahu cara menggunakan platform digital untuk aksi sosial. Terus bisa menjaga privasi dan keamanan data pribadi. Lalu yang terakhir itu dapat menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam isu sosial dan bijak. Selanjutnya, siapa sih yang bertanggung jawab mengedukasi? Untuk edukasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran bersama. Lembaga pendidikan, komunitas, organisasi sosial, bahkan influencer di media sosial dapat menjadi agen edukasi digital. Nah, beberapa cara edukasi bisa dilakukan seperti workshop literasi digital di sekolah dan komunitas, lalu ada kampanye digital melalui media sosial tentang etika dan pemanfaatan teknologi, lalu ada pelatihan keterampilan digital untuk UMKM, pelajar, hingga lansia. Lalu ada kolaborasi antar pemerintah dan startup teknologi untuk dampak positif jika edukasi berjalan baik. Ketika masyarakat melek digital dan memahami cara memanfaatkan teknologi, banyak hal positif yang bisa terjadi. Yang pertama itu, gerakan sosial lebih cepat menyebar dan mendapatkan dukungan. Lalu yang kedua itu ada akses pendidikan dan informasi menjadi lebih merata. Lalu yang ketiga itu, terciptanya solusi inovatif berbasis teknologi untuk masalah sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dan yang terakhir, itu tumbuhnya generasi muda yang krisis, peduli, dan mampu menggunakan teknologi untuk perubahan positif. Teknologi bukan hanya milik mereka yang ahli, tapi untuk semua orang. Edukasi yang tepat adalah kunci agar teknologi benar-benar membawa manfaat masyarakat yang cerdas digital, peduli sosial, dan berdaya melalui teknologi. Gunakan teknologi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk semua. Terima kasih, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.